الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجزاه الله خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Ayuh hadirun masyarul muslimin rahimakumullah. Hanya karena rahmat Allah, fadl min Allah, walid akhwat Allah kita semuanya diberikan kesempatan untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya karena rahmat Allah semata kita juga dipertemukan pada kesempatan siang hari ini untuk kembali mengabdi kepada Allah dalam salat Jumat yang semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perkenannya kita tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim. Semoga Allah senantiasa menimpakan anugerah istiqomah kepada kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari atas perkenan Allah dan pertolongan Allah kita perkuat kesadaran kita dalam ketakwaan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan sadar menjalankan perintah-perintahnya, seraya meninggalkan segala larangan-larangan Allah sebagai ekspresi cinta kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan sudah mulai terendus aromanya. Sebentar lagi kita akan menemui bulan suci Ramadan. Sya'ban dalam hitungan hari, dan kita akan menemui nisfu Sya'ban tanggal 15 dalam bulan Sya'ban yang merupakan pertengahan persiapan seorang hamba untuk masuk di bulan Ramadan. Satu hal yang memang tidak bisa kita abaikan sebagai seorang muslim adalah bahwa sudah sepatutnya seorang muslim menyadari prinsip ketauhidan itu menyeluruh di seluruh, bukan hanya aspek kehidupan, tapi juga aspek ubudiyah. Benang merah Al-Quran adalah tauhid. Diutusnya Rasulullah SAW tidak lain juga untuk menyerukan tauhid. Prinsipnya sama seperti yang juga disampaikan kepada para nabi sebelumnya, sejak Nabi Adam AS. Tapi dalam perkembangannya kemudian tauhid menjadi kering hanya semata sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu atau sebuah pandangan akidah tertentu, bukan menjadi sikap kesadaran dalam kehidupan, bahkan dalam ubudiyah. Dalam sejumlah pemahaman, misalnya, tauhid hanya dikaitkan dengan persoalan, misal mengetahui asma-asma Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, dan seterusnya. Sejumlah ahli kalam
mengklaim, memberikan pernyataan bahwa untuk bisa sampai pada kesadaran tauhid itu dengan mengetahui sejumlah disiplin dalam ilmu. Tapi yang menarik adalah kalau kita simak dalam surat Al-Kahfi ayat 110 di ujungnya, ungkapan sebelum akhirnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Ternyata untuk bisa bertemu dengan Allah, syaratnya adalah falyamal 'amalan shalihan. Tapi tidak cukup, ada tambahan wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahad. Yang menarik adalah ada tambahan bukan hanya wala yusyrik billah, tapi wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahad. Tidak boleh melakukan kemusyrikan dalam beribadah, dalam kehambaan kepada Allah. Kalau orang musyrik dalam pengertian melakukan sikap andad atau syirik, melakukan perlawanan, menganggap Allah bukan Tuhan, atau menyembah selain Allah, mungkin simpel. Tetapi yang terjadi adalah justru kemusyrikan terjadi dalam peribadatan. Kita mungkin merasa aman dalam kehidupan sebagai seorang muslim kalau sudah masuk Islam, bersyahadat, lalu dalam beribadah sudah terlepas dari kemusyrikan. Jelas dalam surat Al-Kahfi pernyataannya adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahad. Dan tidak boleh ada kemusyrikan dalam beribadah kepadanya satu jua pun. Apa yang terjadi? Kehidupan kita yang sejak awal blueprintnya adalah innama wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah sebagai blueprintnya. Sebenarnya kalimat ini mau menegaskan siapapun kita, yaitu jin dan manusia, tanpa perlu menyembah Allah dalam pengertian penyembahan secara teologis, itu sudah pasti dia menyembah Allah dalam pengertian kepatuhan yang tidak bisa diabaikan. Apa buktinya? Jin dan manusia itu tidak bisa lepas dari hukum-hukum Allah yang namanya sunatullah. Bukti bahwa kita itu hamba adalah siapa yang bisa melepaskan diri dari rencana untuk hadir di dunia ini. Kita nggak pernah punya rencana untuk lahir hari kapan, tanggal berapa, bulan apa, anaknya siapa, di mana. Keberadaan kita lahir di sini saja bukan kuasa kita dan di luar kemampuan kita. Kita lahir menjadi laki-laki atau perempuan, menjadi lahir dalam menjadi suku apa, daerah mana, negara mana juga tidak bisa kita canangkan. Menunjukkan bahwa kita tidak berdaya sejak awal. Bahkan keberadaan kita adalah bukan keberadaan karena kita cuma diadakan. Ini menunjukkan bahwa secara prinsipal kita itu hamba. Meskipun kita tidak mengakui Allah sebagai Rabb, kita itu sebenarnya hamba. Dan itu afirmasi. Sementara yang diperintahkan adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tidak aku perintahkan kalian kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah mukhlishin. Semua orang bisa saja beribadah. Semua orang bisa saja menjadi hamba. Atau dalam hal ini lebih spesifik, semua orang mungkin bisa mengklaim masuk Islam. Semua orang bisa jadi sholat, zakat, puasa, haji. Tapi itu tidak diperintahkan kecuali wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Yang diperintahkan adalah ibadah dengan mukhlis. Kalau untuk ibadah, maaf, seekor kecoa juga mengabdi kepada Allah dalam kekecoaannya. Burung-burung, matahari, rembulan, bulan, bintang, udara, semua patuh pada sunatullah, pada hukum-hukum Allah. Pertanyaannya, sebagai seorang manusia, seorang hamba, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-din. Apakah dalam pengabdian kita itu mukhlis kepadanya? Dan ini kalau ngomong mukhlis, tidak mungkin mukhlis dalam hal ini ikhlas kecuali qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membahas ikhlas adalah membahas ketauhidan.
Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi penutup yang tadi disebutkan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Apa di antara kemusyrikan? Apakah ketika kita menyembah batu, ketika kita menyembah lalu dengan menggunakan kemenyan, membawa keris? Kemusyrikan adalah ketika di antaranya ada satu asumsi bahwa ada kekuatan lain, ada keberadaan lain selain Allah. Kalau orang merasa mampu menyelenggarakan sholat, berarti dia sudah mencoret walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang merasa dirinya mampu mengerjakan ibadah, maka dirinya berarti merasa punya kemampuan. Bukankah ketika muadzin menyerukan hayya 'alas shalah, kita disunahkan menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo sholat. Kita menjawab dalam bahasa kita adalah, bagaimana mungkin kami bisa mengerjakan sholat kalau tidak mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu juga hayya 'alal falah, ayo sukses, ayo berhasil, ayo menang. Jawabnya tetap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Merasa mampu, merasa aku punya, juga kemusyrikan. Kita mungkin mengklaim bisa bersedekah, bisa memberikan infak, bisa memberikan wakaf, bisa memberikan hibah. Ketika muncul asumsi bahwa aku punya harta ini dan aku dermawan, lalu aku berikan kepada orang yang tidak punya, munculnya kesadaran bahwa aku punya harta, itu sudah menyalahi prinsip ketauhidan. Bukankah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh? Segala apa yang di langit dan bumi adalah milik Allah. Dari mana kok tiba-tiba aku merasa punya harta? Aku tuh menyampaikan harta karena ini bukan milik kami. Karena bukan milik kami, semuanya milik Allah, maka harus aku serahkan. Harus diserahkan kepada Allah kembali melalui hak-hak yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan karena ini hartaku, milikku, emasku, jabatanku, hartaku, lalu aku berikan ke orang lain. Ini menyalahi prinsip ketauhidan. Malik yaumiddin, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Segala apa yang di langit dan bumi semuanya milik Allah. Tiba-tiba kita merasa punya sesuatu termasuk harta dan sebagainya. Maka kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna, sebagaimana telah kami utus fikum, di dalam diri kalian, rasulan, seorang utusan, minkum, dari kalian. Kita sadar Rasulullah diutus dari kita, di dalam kita, kepada kita. Tugas pertama adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Misinya Rasulullah pertama membacakan ayat-ayatnya. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, bukan semata senandung Al-Quran yang dibacakan dalam juz per juz, ayat per ayat, tapi seluruh semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang senantiasa terbacakan. Tapi sayangnya kita tidak mau mendengar. Lalu kemudian yang menarik, sebelum Rasulullah wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab, Rasulullah itu menyampaikan wa yuzakkikum. Rasul itu bertugas setelah membacakan ayat-ayat adalah menyucikan kalian. Baru setelah proses penyucian, baru terjadi transmisi pengetahuan. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dengan kata lain, metode pendidikannya Rasulullah adalah pertama dibacakan ayat-ayatnya, lalu terjadi proses penyucian, tazkiyah, baru terjadi proses transmisi pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah menyampaikan prinsip-prinsip penyucian kepada kita, sementara kita berasumsi bahwa Rasulullah bin Abdullah itu telah meninggal, dimakamkan di Madinah? Tentu saja adalah syariat Rasulullah SAW. Kita bersedia untuk disucikan itu melalui syariat Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi, syariat Rasulullah yang kebanyakan telah direduksi hanya menjadi fikih,
itu kemudian justru yang terjadi bukan malah proses penyucian, tapi proses penumpukan dan peneguhan, bahkan menyuburkan keakuan. Seperti tadi, tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sunnatul Rasul kalau sejak awal tidak ada prinsip sunnatullah. Kalau ada perintah Rasulullah menyampaikan tentang zakat, bagaimana mungkin zakat itu berlangsung tanpa ada prinsip ketauhidan yang mendahuluinya? Bahwa ia kemudian memberikan dampak sosial, itu jelas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tetapi ketika orang dalam yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dalam beribadah memberikan zakat, merasa ada asumsi bahwa aku punya, itu sudah menyalahi prinsip ketauhidan. Justru diberikan karena ini bukan milikku sama sekali. Makanya tadi Al-Fakir menyebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa menyucikan diri dan terus-menerus menyebut asma Allah, asma Rabbnya, dan senantiasa nyambung kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir meyakini bahwa risalah Rasulullah, syariat Rasulullah tidak mungkin terlepas dari ketauhidan. Bahkan sunnah-sunnah yang diselenggarakan Rasulullah, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah maupun sunnah takririyah, semuanya adalah berorientasi bahkan bersumber dari ketauhidan. Saya akan sebutkan beberapa contoh kasus misalnya. Tidak mungkin Rasulullah menyelenggarakan kehidupannya yang kemudian menjadi sunnah, yaitu perkataan, perbuatan maupun afirmasi Rasulullah kepada sahabat atau mendiamkannya tanpa ada dasar wahyu, tanpa ada dasar bahwa itu adalah prinsip ketauhidan. Tidak mungkin, kecuali itu adalah pancaran ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya, ketika Rasulullah melarang para sahabat untuk menggunakan kostum, pakaian yang menjuntai sampai menempel ke tanah, kemudian sampai berserakan menyapu tanah, lalu kemudian Rasulullah mengkritik itu sebagai satu perilaku orang-orang yang sombong, perilaku orang-orang yang merasa takabur, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, orang-orang raja-raja Persia ketika itu. Lalu Rasulullah memberikan kritik pedas agar orang tersebut atau para sahabat mengangkat kainnya lebih atas sehingga terlihat mata kainnya. Orientasinya jangan sombong. Maka jangan sombong adalah prinsip tauhidnya. Lalu aspek sunnahnya adalah dipraktikkan dalam bentuk isbal seperti itu. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang justru melakukan prinsip sunnah, tapi justru malah melahirkan kesombongan, maka prinsip kesunahannya sudah menyalahi prinsip dasar, yaitu ketauhidan yang dicanangkan Rasulullah SAW. Kita mestinya sama-sama melakukan riset jumlah sunnah yang dicanangkan Rasulullah, tapi malah justru memunculkan atau merusak prinsip-prinsip ketauhidan yang tidak boleh dihancurkan dalam kesadaran seorang muslim. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Saya kira dengan kesadaran itu kita akan meyakini bahwa kehidupan beragama bukan semata kehidupan formal untuk menampilkan hal-hal yang sifatnya simbolik saja, tapi lupa pada prinsip yang sejati, prinsip la ilaha illallah, prinsip la haula wala quwata illa billah, prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبي المرسلين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالتوحيد واختم لنا بالمعرفة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرنا معناهما اللهم زينا بالعافية والسلامة وأغننا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة